Selamat sore, salam sehat buat semua sahabat jejak sepatu Planters. Sahabat jejak sepatu Planters hadir untuk berbagi dan edukasi. Edukasi dalam hal ini yang kami maksudkan adalah edukasi juga buat kami sebagai pembuat konten. Karena di dalam setiap membuat konten, kami selalu berusaha bagaimana menyajikannya sesuai dengan data, fakta, teori, pengalaman. Dan bahkan juga sebelum membuat satu konten, ada kalanya kami juga berdiskusi menanyakan kepada teman-teman praktisi tentang beberapa hal yang ada di dalam konten kami. Dan pada sore hari ini ketika membahas tentang pupuk buah, karena sering sekali muncul pertanyaan, pupuk buah itu pupuk apa ya? Atau ada mengirimkan foto tanaman, bagaimana supaya buahnya banyak dikasih pupuk apa ya? Bagaimana supaya buahnya besar-besar, berat-berat dikasih pupuk apa ya? Maka kami coba menelusuri, menelaah dari apa yang kami telusuri dan kami telaah, baik di dalam buku ini, buku Corley, kami tidak menemukan satu kata pun yang mengatakan bahwa pupuk buah adalah pupuk ini atau pupuk itu. Begitu juga dengan di dalam bukunya Hartley juga tidak ada yang mengatakan pupuk buah itu pupuk apa, ya. Dan di dalam buku Turner and Gilbank juga tidak ada dikatakan bahwa pupuk buah adalah pupuk X, Y, atau Z, ya. Begitu juga dengan buku kecil ini, ya, buku tentang nutrisi tanaman, buku mungil, namun padat isinya tentang nutrisi tanaman. Di sana juga tidak ada yang mengatakan bahwa pupuk buah itu adalah pupuk tertentu. Ini semua bukunya orang bule. Bagaimana dengan bukunya orang Indonesia? Ini ada bukunya orang Indonesia di dalam yang sudah cukup terkenal juga. Di dalam ini juga tidak ada menjelaskan atau mengatakan bahwa pupuk buah itu adalah pupuk tertentu. Lalu jika demikian, pupuk buah itu sebenarnya apa? Pupuk buah itu adalah pupuk yang mengandung 16 unsur hara esensial, baik itu unsur makro maupun mikro. Jadi harus lengkap dia 16 unsur tersebut. Itulah yang menyebabkan terbentuknya buah yang besar, buah yang banyak, ya. Terlepas dulu dari pengaruh-pengaruh yang lain seperti pengaruh lingkungan, terutama curah hujan, dan juga pengaruh tanah, dan termasuk juga pengaruh budidaya. Jika semua itu dianggap baik, maka pupuk buah itu adalah pupuk yang lengkap. Ada 16 unsur esensial, dan itu belum ada satu jenis pupuk pun yang di dalam satu jenis pupuk semuanya ada. Tetapi ada beberapa pupuk yang bisa disatukan seperti NPKMG mengandung beberapa jenis nutrisi, ya. Jadi kalau dia sudah ada 16 unsur esensial, maka kita harus memahami kapan diperlukan secara fisiologis, kapan waktu yang tepat secara fisiologis. Apakah ketika pertumbuhan vegetatif, apakah pada pertumbuhan generatif. Ini juga sangat penting, ya. Jadi misalnya tanaman sangat membutuhkan P ketika proses pertumbuhan, terutama pertumbuhan akar. Itu berarti di proses vegetatif. Tapi bukan berarti kalau di proses generatif tidak dibutuhkan. Tetap dibutuhkan, tetapi lebih penting dia ketika ada pertumbuhan akar. Jadi kira-kira seperti itu dia. Lalu kalau kita sudah tahu 16 unsur esensial itu dan kita mengerti tentang fisiologisnya, lalu bagaimana dengan dosisnya? Ini pun penting,
ya harus diberikan sesuai dengan kebutuhannya, dan penting sekali kita pahami juga harus seimbang. Jadi jangan ada yang berlebihan. Misalnya ada yang mengatakan saya sudah aplikasi Dolomit 2 kali setahun dengan dosis 2 kilo per aplikasi, berarti ada 4 kilo Dolomit. Menurut kami itu berlebihan, kecuali kalau tujuan kita salah satunya adalah untuk menetralkan kemasaman tanah. Tetapi kalau untuk memberikan suplai nutrisi CA dan Mg, tujuan kita dengan memberikan Dolomit sampai 4 kg, itu berlebihan, tidak seimbang. Jadi penting keseimbangan dan dosisnya sangat penting. Nah, dari penjelasan tadi, maka menurut kami pupuk buah yang benar itu adalah pupuk yang lengkap 16 unsur esensial dan diberikan tepat waktu. Apa saja itu 16 unsur esensial itu? Yaitu C, H, O, N, P, K, Mg, Ca, S. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini merupakan makro. Dan yang mikro apa itu yang mikro? Fe, boron, Cu, Zn, Mn, Cl, molybdenum, Mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 16 hara esensial. Inilah pupuk buah jika lengkap diaplikasi dan tepat saat dibutuhkan secara fisiologis. Ya. Esensial. Esensial berarti fungsi dan perannya tidak dapat digantikan oleh nutrisi yang lain. Esensial berarti nutrisi tersebut harus ada supaya tanaman dapat melengkapi siklus hidupnya secara lengkap dan sempurna. Jadi ada dua pengertian esensial. Tidak bisa digantikan fungsi dan perannya oleh nutrisi lain. Dan yang kedua, harus ada supaya tanaman tersebut dapat menjalankan siklus hidupnya secara lengkap dan sempurna. Maka dari itu, sebenarnya daripada kita sibuk berbicara mana pupuk buah, lebih baik kita mengenal dan memahami fungsi dan peran dari masing-masing nutrisi tanaman, terutama di dalam proses fisiologisnya. Tentang fungsi dan peran dari masing-masing nutrisi di dalam proses fisiologis tanaman, di beberapa konten kami sudah kami singgung, seperti tentang boron, magnesium, dan fosfor. Sementara untuk nitrogen dan kalium akan kami paparkan di konten berikutnya. Nah, sebagai gambaran buat kita, ini sudah umum sekali bahwa di dalam 1 ton atau 1000 kg TBS, tandan buah segar, terdapat 6,3 kilo urea, 2,1 kilo TSP, 7,3 kilo KCl, 4,9 kilo glycerin, totalnya 20,6. 20,6 berbanding dengan 1000 kilo atau 1 ton itu sebenarnya sangat kecil. Jadi sebenarnya nutrisi-nutrisi ini supaya menjadi hasil atau menjadi buah, dia bukan dalam jumlah yang besar sekali, tetapi harus tepat dosis dan seimbang. Seperti kami sampaikan tadi, lengkap dan tepat. Jadi kedepannya kembali kepada kita semua, apakah kita mau sibuk bertanya lagi pupuk apa pupuk buah, atau kita mau belajar, kita mau memahami fungsi dari masing-masing nutrisi tersebut sehingga proses fisiologis tanaman dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang tinggi, memberikan buah yang besar dan berat, serta memberikan jumlah buah yang banyak. Itulah pupuk buah. Semua unsur esensial. Itulah pupuk buah. Masing-masing unsur tersebut mempunyai fungsi dan peran dan dihasilkan buah yang banyak dan berlimpah. Semoga penjelasan sore ini membawa manfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam jejak sepatu planters, dan semangat pagi.